Mantap, penyerang baru berdarah Afrika siap perkuat timnas Indonesia lawan Arab Saudi dan Australia di ronde ketiga nanti. Ogah kalah dengan timnas Indonesia. Australia tunjuk asisten pelatih baru jelang kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 putaran ketiga. Tiru timnas Indonesia, Malaysia ingin lawan tim posisi 100 besar ranking FIFA. Berita selengkapnya hanya di sini. Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, berpeluang mengandalkan sosok penyerang baru berdarah Afrika untuk memperkuat skuad Garuda melawan Arab Saudi dan Australia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Siapakah pemain ini? Dia adalah Ronaldo Kuateh, penyerang muda berbakat yang siap kembali membela timnas Indonesia. Ronaldo Kuateh terakhir kali memperkuat timnas Indonesia senior pada Januari tahun 2022 saat melawan Timor Leste. Setelah 2,5 tahun absen, kini ia berpotensi kembali memperkuat Garuda dalam dua laga krusial melawan Arab Saudi dan Australia. Selama musim tahun 2023 sampai tahun 2024, Ronaldo Kuateh mengalami cedera yang membuatnya absen dari lapangan. Meski begitu, klubnya, Bodrum FK, berhasil promosi ke Liga 1 Turki. Namun, Ronaldo Kuateh memutuskan untuk melanjutkan karirnya di Liga 1 Thailand bersama Muangthong United. Jika Ronaldo Kuateh tampil brilian bersama Muangthong United, hanya tinggal menunggu waktu sebelum ia kembali menghiasi lini depan timnas Indonesia. Apalagi, timnas Indonesia sedang membutuhkan penyerang yang mampu tampil maksimal. Mengingat performa Rafael Struijk dan Ragnar Oratmangun belum mencapai potensi penuh mereka. Ronaldo Kuateh dikenal dengan kecepatan dan ketenangannya di depan gawang. Kualitas ini membuatnya menjadi opsi menarik untuk dimasukkan ke dalam skuad Shin Tae-yong, baik sebagai penyerang utama maupun sebagai super sub di babak kedua. Keputusan kini berada di tangan Shin Tae-yong. Apakah ia akan memberi kesempatan kepada Ronaldo Kuateh untuk kembali bersinar bersama timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026? Shin Tae-yong, pelatih timnas Indonesia, dihadapkan pada keputusan sulit jelang laga penting di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Apakah benar Shin Tae-yong mencoret wakil kapten timnas Indonesia, Jordi Amat, saat melawan Arab Saudi dan Australia? Kabar ini semakin santer terdengar karena cedera yang dialami bek andalan Indonesia ini. Mengutip dari Makan Bola, Jordi Amat absen dalam sesi latihan terbaru Johor Darul Ta'zim JDT, klub yang dibelanya. Cedera yang dialami Jordi Amat ini sangat berdekatan dengan laga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 zona Asia. Bahkan, ia diragukan tampil di laga JDT melawan Kedah Darul Aman pada Jumat, 9 Agustus tahun 2024. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan besar di dua laga awal grup C. Pertama, mereka harus bertandang ke Arab Saudi pada 6 September tahun 2024. Kemudian menjamu Australia pada 10 September tahun 2024. Jordi Amat sejatinya tidak bisa dimainkan melawan Arab Saudi karena sanksi akumulasi kartu. Namun, harapan masih ada untuk laga melawan Australia. Sayangnya, kondisinya belum tentu pulih 100% dari cedera. Apakah memanggil Jordi Amat hanya untuk satu laga adalah keputusan yang tepat? Mengganti Jordi Amat dengan Elkan Bagot dari Blackpool FC bisa menjadi opsi. Bek bertinggi badan 196 cm ini bisa memperkuat lini belakang Indonesia bersama Rizky Ridho dan Jay Itzles. Setelah absen sejak Piala Asia tahun 2023, ini bisa menjadi momen
bagi Elkan untuk kembali ke timnas Indonesia. Australia terus memperkuat jajaran pelatih mereka, tidak mau kalah dengan timnas Indonesia yang telah merekrut asisten pelatih baru. Australia pun mengumumkan penambahan staf teknis yang siap membawa mereka meraih sukses di putaran ketiga. Timnas Indonesia lebih dulu menggebrak dengan mendatangkan legenda Kalegue, Yom Ihwe, sebagai asisten pelatih baru. Pelatih Yom yang sebelumnya bekerja di Akademi Suwon, kini bergabung dengan tim Shin Tae-yong untuk melatih ketajaman striker timnas Indonesia. Dengan tambahan asisten pelatih ini, timnas Indonesia berharap dapat meningkatkan performa lini serang mereka di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Tidak ingin kalah langkah, Australia pun memperkenalkan asisten pelatih baru mereka, Luke Wiltshire, mantan pemain yang memiliki 80 capa untuk Socceroos ini, bergabung dengan tim teknis Graham Arnold untuk membantu Australia dalam persiapan menuju Piala Dunia tahun 2026. Luke Wiltshire dikenal sebagai bek kanan, gelandang bertahan, dan gelandang sisi kanan. Dengan pengalaman bermain di Piala Dunia tahun 2006 dan tahun 2010, ia membawa segudang pengetahuan dan etos kerja yang tinggi untuk membantu tim Australia mencapai hasil maksimal. Graham Arnold, pelatih kepala Australia, sangat antusias dengan kehadiran Luke Wiltshire dalam timnya. Fantastis memutuskan Luke akan bergabung secara permanen. Saya kagum dengan apa yang ia kerjakan kepada grup, kata Graham Arnold dalam pernyataannya. Di sisi lain, Luke Wiltshire merasa terhormat bisa kembali ke Socceroos kali ini sebagai pelatih. Tidak ada yang lebih terhormat ketika Anda ikut serta di timnas sebagai pemain dan pelatih. Saya menantikan apa yang bisa saya kontribusikan untuk Socceroos, ujar Luke. Kini, kedua tim bersiap untuk bertarung di kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Apakah tambahan asisten pelatih ini akan membuat perbedaan besar? Kita tunggu saja di lapangan. Langkah berani timnas Indonesia yang berhasil menghadapi tim-tim peringkat 100 besar AFF, termasuk juara dunia Argentina, ternyata membuat Malaysia terinspirasi. Kini, Malaysia pun ingin mengikuti jejak skuad Garuda dengan menghadapi tim-tim level atas dunia. Wakil Presiden Federasi Sepak Bola Malaysia FAM, Mohd Firdaus Mohamad, mengungkapkan rencana ambisius mereka. Ia mengusulkan agar ke depan Malaysia berani menantang tim-tim kuat dunia, terutama dalam ajang turnamen seperti Pesta Bola Merdeka. Pesta Bola Merdeka tahun 2024 yang akan berlangsung pada FIFA Matchday September sudah mengundang beberapa tim seperti Tajikistan, Filipina, dan Lebanon. Namun, untuk meningkatkan pamor turnamen tertentu di Asia ini, Firdaus menginginkan agar tim-tim papan atas dunia bisa turut serta di masa depan. Melawan tim kuat diyakini Firdaus akan memberikan eksposur yang lebih besar bagi pemain Malaysia, seperti yang telah dilakukan timnas Indonesia. Dengan melawan tim peringkat 100 besar AFF, pemain akan mendapatkan pengalaman berharga yang dapat meningkatkan performa mereka di level internasional. Firdaus juga optimis dengan kemampuan Presiden FAM, Datuk Hamidin Mohd Amin, yang saat ini menjabat sebagai anggota Exco FAFI. Dengan jabatannya itu, ia diyakini mampu membujuk tim-tim terbaik dunia untuk datang ke Malaysia dan bertanding di ajang seperti Pesta Bola Merdeka. Saat ini, Malaysia masih berada di peringkat di bawah 100 besar FIFA. Namun dengan keberanian untuk menghadapi tim-tim kuat, mereka berharap bisa mendapatkan hasil yang positif bukan hanya dari segi peringkat, tapi juga pengalaman bermain. Apakah Malaysia akan berhasil mengundang tim-tim top dunia seperti yang diinginkan Firdaus? Kita tunggu saja langkah-langkah berani yang diambil FM ke depan. Satu hal yang pasti, ambisi ini menunjukkan tekad Malaysia
untuk semakin berkembang di kancah sepak bola internasional. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan update terbaru tentang dunia sepak bola. Sampai jumpa di video berikutnya.